Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, untuk tema kali ini teman-teman, kita ingin membahas bahaya melombakan murai setiap minggu. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ya, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Melombakan murai batu yang terlalu sering itu bisa berdampak buruk buat kita, buat burung kita, buat masa depan hobi kita. Yang ingin saya ulas satu, jika kita melombakan burung murai batu 1 minggu sekali, itu kemungkinan rusak sangat besar, bisa sampai 98% versi saya. Ini untuk burung murai batu yang dilombakan seminggu sekali. Yang kedua, akan jatuhnya harga murai batu di masa mendatang jika murai batu banyak yang rusak. Kasarnya ngomong seperti ini, nanti deh kita jabarin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalah lomba, ya. Kalau kita melombakan terus-menerus di setiap minggu, itu kita akan kemungkinan kalahnya itu 99%. Sekali lagi versi saya. Yang keempat, ya, hilangnya hobi hijau. Nah, ada 4 yang bisa mengancam kita sebagai pemain murai batu kalau kita melombakan setiap minggu. Itu ya teman-teman. Jadi yang pertama, rusak dengan 98%. Burung murai batu yang kita lombakan seminggu sekali itu gampang sekali rusak. Rusaknya itu juga banyak hal, seperti ada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, bahkan rusak fatal. Untuk rusak sendiri saya kategorikan menjadi 4 bagian: ringan, sedang, berat, dan fatal. Untuk rusak ringan itu masih ada kesempatan untuk memenangkan lomba, tapi sudah tidak bisa konsisten atau stabil. Untuk yang rusak sedang itu ada kemungkinan untuk lomba tapi kecil, ya. Rusak berat ini udah sangat sulit sekali untuk memenangkan perlombaan, dan suka fatal sudah tidak ada kemungkinan untuk memenangkan lomba lagi. Itu dari segi satu, ya, kerusakan. Ini 98%. Seperti murai batu sampai turun sayap karena terlalu sering digedur untuk dilombakan. Mungkin bagian orang yang suka lomba tidak akan sependapat dengan konsep saya satu ini, dengan saya share, ya, dari yang mohon maaf mencari nafkah mungkin di penjurian atau para EO, ini tidak akan setuju jika saya bilang murai batu seminggu sekali dilombakan itu akan rusak, karena nanti dampaknya kalau yang punya murai batu cuma sekali, yang ada tantangannya kurang ramai, ya. Nah, ini pemikiran yang keliru. Padahal kalau untuk jangka panjang ini akan semakin bagus, ya, akan semakin bagus. Karena murai batu yang diistirahatkan itu akan cenderung menjadi murai batu yang vektor, murai batu yang tidak rusak. Kalau murai batu yang rusak, nanti harganya juga akan berkurang, ya. Harganya akan berkurang kalau sampai murai batu kita rusak, pasti akan anjlok, harganya pasti akan anjlok dan turun.
Nah, ini untuk murai batu yang rusak. Nah, itu ya teman-teman, banyak banget hal yang membuat kita ini ya. Nah, jadi kalau murainya rusak di masa mendatang juga akan murainya akan harganya akan rusak teman-teman, akan jatuh ya, menjatuhkan di masa mendatang dan bisa menjadi merusak hobi perburungan. Yang jelas harganya akan jatuh di masa mendatang kalau sampai murai-murai yang dirawat itu pada rusak karena sering terlalu dilombakan setiap minggu. Serta kalah 99%. Murai batu yang dilombakan setiap minggu biasanya akan kalah 99%. Ini versi saya, karena murai batu yang kita lombakan terus-menerus itu dari tingkat kesehatannya akan menurun, dari tingkat faktornya akan menurun, dari tingkat tekanan untuk mengeluarkan materi, menekan lawan juga akan menurun. Dari banyak banget faktor yang menyebabkan murai batu itu untuk susah bersaing dengan murai batu yang lain. Kenapa saya bilang 99%? Karena saya kira juga masih ada murai batu yang masih bisa bertahan ya, meskipun digedor seminggu sekali, tapi itu kecil, kemungkinan hanya 1% di antara 100%. Ini sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat versi saya. Kenapa saya selalu mengedukasi teman-teman untuk tidak menggeber burung murai batunya? Ini demi kelangsungan di masa mendatang. Saya tidak mau murai batu nanti harganya murah gara-gara cuma yang atas itu sudah turun ya, kasarnya ngomong murai dewasa. Murai dewasa kalau untuk prestasian murai dewasa yang bagus itu nominalnya mungkin masih di atas 20 juta ya. Tapi kalau murai batu yang prestasian ini 20 juta aja masih banyak banget, lantas masanya rusak, maka dia tidak akan lagi dihargai 20 juta. Paling dihargai 3 juta saja sudah bagus. Lalu perkembangan di lapangan cerita lain. Murai batu ini sering berprestasi loh. Ini sang owner berbicara seperti itu. Padahal sang owner tahu bahwa burungnya sudah tidak bisa bekerja lagi. Lantas saya jual 3 juta aja karena sedang butuh katanya. Padahal dia tahu burungnya sudah tidak bisa bekerja lagi, makanya dijual 3 juta. 3 juta ini ada bagus ya, 3 juta bagus. Lantas 3 juta sudah burung gacor tapi rusak. Ada orang yang jual trotolan dengan harga 2.500.000. Kira-kira orang mau ngambil mana? Mengambil yang 3 juta. Maka trotolan yang 2.500.000 itu harganya akan jatuh. Akan turun lagi kemana? Ke 1.500. Dan seterusnya. Ketika yang rusak tadi jatuh ke 2.000, maka trotolan akan turun lagi. Dan ketika yang rusak tadi ke 1.000, maka trotolan akan ke 800.000. Itu tidak nutup kemungkinan ya. Nah, ini saya tidak mau seperti ini, makanya saya terus mengedukasi. Tapi kalau masih sedikit yang mendengarkan bahwa burung murai batunya tidak mau jalan ya, nanti kita akan dipenuhi yang namanya murai batu rusak. Kalau sudah dipenuhi murai batu rusak, maka trotolan murai batu jawara pun sudah tidak ada harganya di masa mendatang. Kalau tidak percaya, simpan video saya ini ya. Kalau nanti ketika sudah ada murai batu lapangan yang harganya full set 800.000 sudah berkandang, maka trotolan itu paling harganya di kisaran 200.000. Ingat itu kalau tidak percaya ya, buktikan video saya ini ya. Jangan lupa di subscribe, ikutin terus channel ini, saya akan mengupas tuntas dengan versi yang lainnya. Enggak apa-apa, yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini,
Saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.